هيجتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي يا راحلين إلى منى بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لحضرة النبي سيدنا مولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من جميع أولياء الله وصفي الله ثم إلى روح جميع مشايخنا وأستاذنا ومعلمنا وذوي الحق علينا أجمعين أن الله تغشاه من رحمه والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim 'adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa darad dahirin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il mu'minin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan dunia ini, sehingga mudah-mudahan dengan berkat kita mensyukuri semua nikmat Allah, ditambah-tambahnya nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat, para kerabat, para pengikut Rasulullah dari dulu, sekarang, hingga hari kiamat nanti. Santri dan santriwati sekalian, kali ini kita akan membahas atau mempelajari bersama kitab akhlak, yaitu Wasayil Aba lil Abna. Silakan santri dan santriwati sekalian persiapkan kitabnya, ambil kitabnya. Kita akan membahas tentang ad-darsus tsani. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi fid dharain. Amin. Ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua, fil wasiyati bi taqwallahil azim, tentang wasiat untuk takwa kepada Allah yang Maha Agung. Jadi kita akan membahas tentang wasiat, tentang papadah, tentang amanat, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang dimaksudkan dengan takwa? Takwa itu ialah mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala
yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan hanya masalah ibadah, takwa ini menyeluruh kepada seluruh pekerjaan kita. Nah, baik itu pekerjaan dunia ataupun pekerjaan akhirat. Hubungan kita dengan manusia, lebih-lebih lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus perbaiki. Itu yang disebutkan, ini dimaksudkan dengan takwa. Nah, jadi memperbaiki hubungan kita dengan makhluk, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah tujuan daripada kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang bertakwa, maka apapun yang dilakukannya itu pasti berdasarkan akhlak, berdasarkan ilmu, dan berdasarkan adab yang ia pelajari. Ya bunayya, wahai anak-anakku, inna rabbaka ya'lamu ma tukinnuhu fi sadrika wa ma tu'linuhu bilisanika wa muttali'un ala jami'i a'malika. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, ya'lamu, mengetahui, ma tukinnuhu, apa yang engkau sembunyikan, fi sadrika, di dalam hatimu. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Jangan sampai mengira apa yang ada di dalam hati hanya kita yang mengetahui. Tidak. Apa yang kita terlintas di hati kita, apa yang sedang kita rasakan di hati kita, apa yang sedang kita pikirkan di kepala kita, maka bukan hanya kita yang mengetahuinya, tetapi yang mengetahui adalah juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takutlah kita memikirkan hal-hal yang tidak baik, karena pikiran kita, karena isi hati kita, baik atau tidak, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Jadi jangan sampai hati kita bergeretek, berpandir, berkata-kata, atau merasakan hal yang tidak baik. Nah, itu akan sangat berbahaya. Karena apa? Karena hati ini adalah penghulunya anggota. Kalau hati kita hendak melakukan, maka terjadi. Kalau hati kita ingin melakukan kejahatan, maka anggota akan mengumpati. Kalau hati kita ingin melakukan kebaikan, maka begitu juga anggota kita akan mengumpatinya, akan mengikutinya. Jadi jangan sampai hati kita berpikiran yang tidak baik, karena Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Wa ma tu'linuhu bilisanika, dan mengetahui apa yang engkau ucapkan dengan mulutmu. Apa yang sudah kita ucapkan? Kadang-kadang kita ini berisi muntung mengucap sesuatu, dan sesuatu yang kita ucapkan kadang-kadang kita ini lupa dengan apa yang kita ucapkan. Nah, itu berbahaya. Karena suatu saat ada orang suatu waktu ada orang marah dengan kita karena perkataan kita. Yang berbahaya itu kita lupa pernah mengatakan itu. Nah, itu kadang menyadari apa yang kita ucapkan itu. Nah, itu berbahaya. Jadi jangan sampai kita berucap hal-hal yang tidak baik, karena Allah mengetahui apa yang kita ucapkan. Nang di dalam hati aja Allah Ta'ala tahu, apalagi nang kita ucapkan. Kepandiran lawan kawan, menggibah. Oh, ini rame banget orang menggibah.
dipadahi menggibah ikam menggibah kadinya menggibah nah bujuran juga nah nangaran bujuran itu nang adalah yang disebut dengan menggibah. Jadi karena muntung kita ini akan kita pertanggungjawabkan, maka jangan sampai muntung mulut kita berbicara yang dilarang oleh Allah, tapi mulut kita gunakanlah untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa muttali'un ala jami'i a'malika, dan Allah juga mengetahui apa yang engkau kerjakan, di mana aja kita mengerjakannya. Kita pasti bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pasti diketahui, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan di dalam kitab Tauhid itu ada seekor ular, ada seekor semut hitam di atas batu hitam pada waktu malam di dalam gua kada belangku. Allah Ta'ala melihat dengan semut itu. Allah Ta'ala tahu ada semut di situ. Mun kita jangankan nang semut nang halus di dalam batu di atas gua hirang malam hari itu, kita aja dipadahakan orang ada tuh nakarak hidung di muntuk di hidung ya kada tahu orang kada memadahi. Tahi mata kita aja kita kawal melihat, kada kau melihat kita, padahal parak bana lawan mata kita ya kada kau melihat lawan tahi mata bila kada berceramin. Nah itu pang kekurangan kita, itulah kelemahan kita, itu adalah bukti kalau kita ini makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattaqillaha ya bunayya, maka bertakwalah olehmu kepada Allah ya bunayya, wahai anak-anakku. Nah, jadi apapun bentuk perbuatan yang kita lakukan, kalau dia adalah atas dasar takwa, maka ujung-ujungnya pasti akan berbuah baik. Pasti akan berbuah baik, kada mungkin kada. Kalau kita berlandaskan takwa, pasti ujung-ujungnya hasil dari yang kita kerjakan itu akan membawa kepada sebuah kebaikan. Jadi jangan ragu untuk berbuat baik. Jangan ragu untuk menjalankan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu diceritakan ada seorang guru yang sangat sayang kepada salah seorang muridnya. Padahal muridnya itu ada beberapa orang, tapi satu yang paling disayang oleh guru itu. Maka murid yang lain ini ada timbul sifat iri dengan yang seekong tadi itu. Jadi ujar nang lain tadi, guru kenapa pian sayang lawan nang seikung itu aja lawan kami ini kan, tapi sayang kenapa pian kayak itu, kenapa jadi pian maka pilih kasih itu lawan kami, kenapa lawan seikung itu aja nang sayang. Jadi jar guru ku ikam hendak tahulah kenapa aku jadi sayang lawan ini. Hendak maka besok bawa unggas, bawa ayam ya, kita bawa ayam atau bawa yang lainnya, bawa burung dan bawa pisau satu. Besok keesokan harinya sampai di rumah gurunya, seberitaan muridnya membawa ayam dan membawa baik itu unggas yang lainnya, dan membawa sebilah pisau. Nah, lalu pesan gurunya, silahkan kalian sembelih ayam yang ada di tangan kalian, atau silahkan sembelih unggas yang ada di tangan kalian di tempat di mana seorang pun tidak ada yang dapat mengetahuinya, kata gurunya. Lalu padanya mencari tempat. Ada yang menyembelih di bawah perumahan, ada yang bersembunyi di dalam kamar, ada yang bersembunyi di tempat-tempat tersembunyi pokoknya. Lawas dah, akhirnya bulik pada guru, kau menyembelih sebenarnya. Nah guru bebaya gampang menang ini menyembelih. Kawa menyembelih tempat nang ada ketahuan orang, ada yang tahunya guru orang nyembelih ini. Seikung tadi nang disayangi oleh guru tadi laos benar kada sing bulikan.
Akhirnya bulik kada tersembelih ayam yang ada di tangannya tadi. Ditawakan kawan beli warna, inilah guru nang pian sayangi, inilah guru nang pian kasihi. Orangnya kada bisa menyembelih unggas di tempat nang orang kada tahu ya kada kau menyembelih. Ini parah ya guru, kita nang pian sayangi lah. Jar murid nang lainnya. Lalu jar guru coba pengen kita takuni, kenapa jadinya kada kau menyembelih? Kenapa nang nyawa jadi kada kau menyembelih binatang itu nang, kenapa nang? Guru, ulun guru kada menemukan tempat di mana orang tidak ada yang mengetahuinya. Kenapa guru? Pian kan menyuruh ulun kenapa nang pian kan menyuruh ulun menyembelih binatang itu di tempat yang tidak ada orang lain mengetahuinya. Sedangkan di mana saja saya berada, di mana aja ulun berada, maka Allah melihat kita guru. Jar gurunya. Beda kadang buhan ikam melawan nang sekong ini. Beda. Kenapa yang satu ini dia kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lainnya belum kenal bujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita gitu juga. Jadi takutan kita melakukan maksiat, takutan kita melakukan dosa. Jangan sampai kita melakukan dosa, melakukan maksiat. Kenapa? Karena kadang nang melihatnya, padahal nang melihat ada siapa? Itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Allah taala mengetahui walaupun orang lain kadang melihatnya, tapi ketahuilah Allah. Maka takutlah kita dalam melakukan dosa, dalam melakukan maksiat, karena Allah mengetahui dimanapun dan kapanpun apapun yang kita lakukan. Nah, itu saja yang dapat Ustadz sampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.